Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh makhluk-makhluknya dengan rahmat dan hikmah yang luar biasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama kita dalam kasih sayang terhadap seluruh alam. Hari ini kita akan membahas tema yang terlihat sederhana namun syarat dengan makna, yaitu keistimewaan kucing dalam Islam dan kisah Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayol ikhwah, topik ini tidak hanya menyentuh sisi akhlak Islam yang luhur, tapi juga menyampaikan pesan global tentang hubungan manusia dan hewan dan di dalam cahaya wahyu. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, mengapa layak kucing untuk dibahas pada kesempatan kali ini? Banyak orang mengira bahwa membicarakan kucing adalah hal yang remeh-temeh, padahal dari kucing kita belajar tentang kelembutan, tanggung jawab dan cinta tanpa pamrih. Bahkan di dalam Islam, perlakuan kita terhadap kucing bisa menjadi sebab masuk syurganya atau masuk neraka, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nara fi hirrah habasatha fala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dikurungnya tidak diberi makan dan tidak dibiarkan mencari makan sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti bahawa Islam memandang serius hak-hak hewan. Ayo ikhwah, bagaimana kucing dalam pandangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad hidup dalam masyarakat Arab yang dekat dengan hewan, termasuk di dalamnya adalah kucing. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, innaha laysat binajasin, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu tidaklah najis karena ia termasuk hewan yang sering berkeliling di antara kalian. Ayol ikhwah, dari hadis ini para ulama seperti Imam An-Nawawi menyimpulkan bahawa air sisa minuman kucing itu suci adanya. Islam tidak memberatkan umatnya dalam urusan bersuci jika bersentuhan dengan kucing. Tidak hanya itu, di dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah menunjukkan kepedulian luar biasa kepada kucing. Dikisahkan suatu hari beliau hendak mengenakan jubahnya, namun seekor kucing tidur di atasnya. Maka beliau memotong bagian jubahnya itu agar kucing tidak terbangun. Betapa lembutnya hati Nabi besar Muhammad, tidak heran jika beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara soal Abu Hurairah, yaitu sahabat pecinta kucing. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, namun lebih dikenal sebagai Abu Hurairah atau bapaknya si kucing kecil. Dikatakan bahawa beliau memelihara seekor anak kucing yang selalu dibawanya ke mana-mana. Nabi Muhammad pun memanggilnya dengan julukan itu. Wa kana yukna Abu Hurairah li hubbihi lil Hurairah wa qila kana yusahiruha wa yut'imuha. Ia dipanggil Abu Hurairah karena kecintaannya kepada anak kucing. Dikatakan bahawa ia biasa bergadang dan memberi makan kucing itu. Subhanallah, pecinta kucing ini bukan sembarang sahabat. Abu Hurairah adalah perawi hadis terbanyak, lebih dari 5.000 hadis, dan ini menunjukkan bahawa cinta terhadap hewan tidak mengurangi ilmu dan keutamaan seseorang, justru sebaliknya. Lantas bagaimana pandangan ulama tentang kucing? Para ulama memiliki pandangan yang sangat positif terhadap kucing. Berikut beberapa kutipan berbahasa Arab yang memperlihatkan keagungan posisi kucing dalam khazanah Islam. Sebagaimana yang dikatakan Imamun Nawawi rahimahullah, al-hirratu tahiratun bittifaqil ulama wa hadzal hadits aslun azim fi taharatiha. Kucing itu suci menurut kesepakatan para ulama, dan hadis ini merupakan dalil besar tentang kesuciannya. Dan juga Al-Allamah Ibnu Qudamah pernah berkata, al-hirratu mubahatun la darara fiha wa qad kanat fi zamanin nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil buyuti wal masajid. Kucing itu diperbolehkan, tidak membahayakan, dan pada zaman Nabi Muhammad kucing berada di rumah-rumah dan masjid-masjid. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita memandang perlindungan hewan antara Islam dan dunia modern? Barat baru mengenal perlindungan hewan secara sistematis pada abad ke-19. Namun Islam sudah lebih dari 1400 tahun sebelumnya menempatkan hewan sebagai makhluk yang harus dihormati dan dilindungi. Di banyak negara Eropa, perlindungan terhadap hewan bersifat hukum administratif, tapi dalam Islam ia merupakan bagian daripada ibadah, bahkan bagian daripada iman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ayul ikhwah, bagaimana kucing dalam kehidupan kaum salaf? Diriwayatkan bahwa Imam Malik rahimahullah memiliki kucing yang sering menemaninya saat mengajar. Ia tak pernah mengusir kucing itu, bahkan membiarkannya tidur di atas kitabnya. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i, dikenal sebagai ulama yang lembut kepada binatang. Ia pernah berkata, "Aku lebih suka dipotong tubuhku daripada harus menyakiti makhluk Allah yang lemah tanpa alasan." Ayyuhal ikhwah, lantas bagaimana pesan global, yaitu kasih sayang tidak mengenal spesies? Dalam era globalisasi ini, tema animal rights atau hak-hak hewan semakin menjadi isu yang hangat. Namun Islam sejak awal telah meletakkan pondasi kuat bagi etika perlakuan terhadap hewan, bukan hanya sebagai makhluk hidup, tapi sebagai umamun amthalukum, umat seperti kalian. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum. Dan tidak ada binatang di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kalian. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi tidak membangunkan kucing yang tertidur di lengan bajunya, maka kita pun harus meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya menyayangi hewan, menjaga kebersihan, dan menjadikan kasih sayang sebagai jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, dalam setiap makhluk yang bernyawa ada kesempatan meraih pahala. Fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap makhluk hidup yang bernyawa ada pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma ja'alna minar ruhama'i fil ard linanala rahmataka fis sama'i warzuqna qalban layyinan li khalqika wa jannibna qaswatal qalbi wa dhulmal makhluq. Hadana Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.